Saya izin menyimpulkan, Kelas untuk apa? media sendiri merupakan media tumbuh yang digunakan untuk menumbuhkan kultur jaringan tumbuhan atau explant, yang nantinya media ini mengandung beberapa unsur hara, makronutrien dan mikronutrien yang sudah disesuaikan dengan kondisi tumbuhan yang dibutuhkan. Itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya adik-adik. Ya, benar. Media kultur jaringan tumbuhan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan si tumbuhan sendiri. Terdiri dari garam-garam mineral, yakni unsur hara makro dan mikro, vitamin, maupun sumber karbohidrat seperti sukrosa. Tuh. Untuk jenis-jenis tumbuhan, untuk jenis-jenis media kultur jaringan tumbuhan yang diketahui itu ada berapa? Yang menjawab? Permisi Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dari kelas B, izin menjawab Kak. Umumnya yang sering digunakan itu adalah media MS atau yang Murasaki Stock. Tapi ada juga yang BS atau Gambor, terus SH, WPM, terus ada N6. Seperti itu Kak yang saya baca dari diktat. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dek Nabila. Ada yang mau menambahkan? Oh iya, tadi kan Dek Nabila bilangnya G5D atau Gambor ya. Betul sakit enggak? Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang tahu jenis media lainnya? Tadi kan Dek Nisa sudah menjawab ada MS, B5 atau Gambor. Apalagi tadi Dek? Ada SH juga Kak, terus WPM. Ya. Oh ya, SH, WPM. Ada lagi? Saya tahu lagi? Menjawab Kak, ada CHU atau M. Iya, D-Infro atau kelas apa? Kelas C Kak. Oke. Untuk masing-masing jenis media tanam itu kan ada banyak, ada MS atau Murasik Scope, ada B5 atau Gambor, ada White, ada Vaccine and Wen atau VW, kemudian ada Niche and Niche, itu NN, ada Seng and Hildebrand atau SH, ada WPM atau Woody Plant Medium, ada N6, ada Linstaba, ada Knop, ada Knudson, dan masih ada jenis-jenis media yang lain. Jenis-jenis media tersebut kan disesuaikan dengan fungsinya, kita mau nanam apa, jadi tujuan kultur kita untuk apa disesuaikan. Memang yang paling banyak digunakan itu kan media MS, karena unsur hara makro dan mikronya yang lengkap dibandingkan media yang lainnya. Terus untuk media yang lain itu kan ada tujuannya sendiri, ada yang tahu, misalkan saya kasih contoh ya, B5 itu kan, atau Gambor biasanya untuk kultur kedelai, sel kedelai atau legum-leguman. Untuk yang lainnya apa tahu? Belum. Ada yang sudah membaca dari literatur lain? Iya Kak, saya Surya Amalia dari kelas C. Seingat saya untuk media SH yang Shen dan Hildebrand itu bisa digunakan untuk kultur kalus tanaman monokotil dan dikotil. Itu aja yang saya ingat Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Benar. Tuh yang lainnya mungkin tahu yang medium yang lain? Permisi Kak. Siapa ini yang jawab? Halo Kak, perkenalkan saya Cynthia Lingga Dewi dari kelas A. Saya izin menambahkan dari yang jawaban Kasturi tadi. Untuk medium yang saya baca di literatur lainnya itu ada medium dasar B5 untuk kultur sel kedelai dan legume, kemudian ada media White yang sangat cocok untuk kultur akar tanaman tomat, kemudian ada medium Vaccine dan Wen untuk kultur jaringan anggrek, ada medium Niche dan Niche untuk kultur tepung sari atau polen dan kultur sel, kemudian ada medium SH yang sangat cocok untuk kultur jaringan tanaman monokotil, kemudian ada medium WPM yang sangat cocok untuk kultur tanaman berkayu.
Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ya, benar, Dek Sahok. Dek Cynthia Hok Lingga Dewi ya. Ya, jadi medium atau jenis medium dalam kultur jaringan tumbuhan kan ada banyak. MS itu paling banyak atau umum digunakan. B5 atau gambrok untuk kultur sel kedelai atau jenis legum-leguman. White untuk akar tomat. Kemudian ada VW untuk anggrek. Knudsen juga untuk anggrek bisa. Kemudian ada Nis itu untuk polen. Kemudian ada SH atau St. Hildebrand itu untuk tanaman monokot ataupun dikotil bisa. Kemudian ada WPM untuk tanaman-tanaman yang berkayu. Kemudian ada N6 atau bisa digunakan untuk tanaman-tanaman serelia atau padi. Kemudian ada kenop untuk bisa digunakan kalau wortel. Ya, yang lainnya bisa dicari. Oke. Untuk adik-adik, tadi kan sudah membahas tentang jenis medium kultur itu apa, sama jenis-jenisnya. Sekarang untuk komponen medium kultur jaringan tumbuhan sendiri kan ada unsur hara makro dan mikronya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita putar video ya. Bentar. Baik, Kak. Aku yang mau dia. Iya. Mau praktikum yang itu. Apa videonya sudah terlihat, Dek? Kurang Kak Popo. Udah kak. Enggak aku. Oke, saya putar ya. Kalau pesan ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan praktikum kultur jaringan tumbuh. Salah ya. Ini termasuk merawat orang sakit itu ini tak? Iya. Sudah loh ya. Itu sebenarnya kamu sakit. Perkenalkan, saya Maida Margareta dan saya Amira Bilfakih selaku asisten praktikum kultur jaringan tumbuhan. Ini kan video kultur untuk kultur jaringan tumbuhan yang tahun lalu. Nah, untuk asisten kultur jaringan atau teknik dasar kultur sel dan jaringan, ini asistennya kita ada 6. Ada saya, Miftah, ada Mbak Alif, ada Mbak Siska, nanti untuk kultur sel hewannya, sama ada Mbak Cynthia, ada kultur sel hewan, kemudian ada Mas Afan, sama Mbak ada Mas Afan sama siapa? Oh iya, Mbak Nimas. Ya, Mbak Nimas untuk kultur mikronya. Jadi nanti sesuai jadwal ya. Untuk jadwal minggu yang pertama saya kultur tumbuhan dengan Mbak Alif. Kemudian untuk kultur jaringan hewannya ada Mbak Siska sama Mbak Cynthia. Nanti untuk kultur mikronya ada Mas Afan sama Mbak Nimas. Jadi nanti untuk masing-masing PJ bisa menghubungi masing-masing PJMK asistennya ya. Terima kasih. Topik pertama pada praktikum kali ini adalah pembuatan media kultur jaringan tumbuhan. Media pada kultur jaringan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan tingkat keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang dikultur.
Komponen medium kultur jaringan tumbuhan terdiri dari garam-garam anorganik, yaitu unsur makro dan mikronutrien, vitamin, asam amino, gula atau sukrosa, dan zat pengatur tumbuh. Terdapat beberapa jenis media kultur seperti media Murashik-Cook atau MS, Gamborg atau B5, Schenck and Hildebrand, Woody Plant Medium, dan Chu atau M6 yang dapat digunakan sesuai tujuan dan hasil yang diinginkan. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan membuat medium MS padat. Media MS merupakan media kultur jaringan yang banyak digunakan untuk mengkulturkan berbagai jenis tanaman, karena media ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang lebih lengkap dibandingkan media lainnya. Garam-garam mineral untuk unsur makronutrien dibuat 4 stok, yaitu stok A yang berisi amonium nitrat, stok B berisi kalium nitrat, stok C berisi kalsium klorida monohidrat, dan stok D yang terdiri dari magnesium sulfat heptahidrat dan monokalium fosfat. Garam-garam mineral dari unsur makronutrien ini diperlukan dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga dapat dibuat stok atau ditimbang langsung satu persatu pada saat membuat medium. Garam-garam mineral untuk unsur mikronutrien dibuat 3 stok, yaitu stok E yang berisi besi 2 sulfat heptahidrat dan dinatrium etilendiamin tetraasetat dihidrat, stok F yang terdiri dari asam borat, mangan 2 sulfat tetrahidrat, dan seng sulfat heptahidrat, serta stok G yang terdiri dari kalium iodida, natrium molibdat dihidrat, tembaga 2 sulfat pentahidrat, dan kobalt 2 klorida heksahidrat. Stok E dan stok F dibuat 20 kali konsentrasi, sedangkan stok G dibuat 200 kali konsentrasi. Stok vitamin dapat dibuat sebagai campuran beberapa macam vitamin, asam nikotinat, piridoksin hidroklorida, tiamin hidroklorida, dan glisin. Bahan-bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini antara lain larutan stok A, B, C, D, E, F, G, vitamin, myoinositol, ZPT, gula, agar, dan aquades. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain mikropipet, tip, gelas ukur, Erlenmeyer, Baker glass, sabut takar, botol kultur, kertas label, plastik, karet, timbangan analitik, pH meter, hot plate, magnetic stirrer, dan autoclave. Langkah pertama yaitu pembuatan larutan stok yang diawali dengan menimbang senyawa sesuai dengan komposisi yang tertera pada tabel. Sebagai contoh, kita akan membuat larutan stok B sebanyak 100 ml, maka perlu kita siapkan KNO3 sebanyak 9,5 gram. Selanjutnya, masukkan bahan yang sudah ditimbang ke dalam beker glass, lalu tambahkan aquades sebanyak 50 ml. Kemudian, larutan dihomogenasi menggunakan magnetic stirrer. Homogen, masukkan larutan stok ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan aquades hingga mencapai volume 100 ml. Lalu,
dipindahkan ke dalam botol stok dan diberi label. Hal yang sama dilakukan untuk pembuatan larutan stok lainnya. Simpan larutan stok dalam suhu 4 derajat Celcius. Pembuatan medium dilakukan dengan memasukkan larutan stok A, B, C, D, E, F, G, vitamin, dan myoinositol ke dalam Erlenmeyer 1 liter. Pastikan tips selalu diganti setiap pengambilan larutan stok yang berbeda. Tambahkan sukrosa sebanyak 30 gram per liter. Kemudian, tambahkan zat pengatur tumbuh sesuai dengan jenis dan konsentrasi yang diperlukan. Tambahkan Aquades hingga volume mencapai 900 ml. Kemudian, larutan medium dihomogenasi menggunakan magnetic stirrer. Ukur pH medium antara 5,5 sampai 5,8 menggunakan pH meter. Jika pH terlalu rendah, maka dapat dinaikkan dengan menambahkan NaOH 0,1 N. Jika pH terlalu tinggi, dapat diturunkan dengan menambahkan HCl 0,1 N. Tambahkan agar sebanyak 12 gram per liter. Kemudian, tambahkan Aquades hingga volume mencapai 1 liter. Medium dihomogenasi dengan magnetic stirrer dan dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan medium ke dalam botol kultur, masing-masing sebanyak 10 ml. Tutup rapat botol dengan plastik dan ikat dengan karet. Beri label yang bertuliskan jenis dan konsentrasi ZPT yang ditambahkan. Sterilkan medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, keluarkan medium dari autoclave. Lalu, simpan media di ruang penyimpanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham adik-adik? Atau mau diputar lagi? Putar lagi, Kak. Oke. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan praktikum kultur jaringan tumbuhan. Perkenalkan, saya Maida Margareta. Dan saya Amira Bilfakih selaku asisten praktikum kultur jaringan tumbuhan. Topik pertama pada praktikum kali ini adalah pembuatan media kultur jaringan tumbuhan. Media pada kultur jaringan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan tingkat keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang dikultur. Komponen medium kultur jaringan tumbuhan terdiri dari garam-garam anorganik, yaitu unsur makro dan mikronutrien, vitamin, asam amino, gula atau sukrosa, dan zat pengatur tumbuh. Terdapat beberapa jenis media kultur seperti media Murashik-Cook atau MS, Gamborg atau B5, Schenck and Hildebrand, Woody Plant Medium, dan Chu atau N6 yang dapat digunakan sesuai tujuan dan hasil yang diinginkan. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan membuat medium MS padat. Media MS merupakan media kultur jaringan yang banyak digunakan untuk mengkulturkan berbagai jenis tanaman, karena media ini mengandung unsur hara makro dan mikro yang lebih lengkap dibandingkan media lainnya. Garam-garam mineral untuk unsur makronutrien dibuat 4 stok, yaitu stok A yang berisi amonium nitrat, stok B berisi kalium nitrat, stok C berisi kalsium klorida monohidrat, dan stok D yang terdiri dari magnesium sulfat heptahidrat dan monokalium fosfat. Garam-garam mineral dari unsur makronutrien ini diperlukan dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga dapat dibuat stok atau ditimbang langsung satu persatu pada saat membuat medium. Garam-garam mineral untuk unsur mikronutrien dibuat 3 stok, yaitu stok E yang berisi besi 2 sulfat heptahidrat dan dinatrium etilendiamin tetraasetat dihidrat, stok F yang terdiri dari asam borat, mangan 2 sulfat tetrahidrat, dan seng sulfat heptahidrat, serta stok G yang terdiri dari kalium iodida, natrium molibdat dihidrat, tembaga 2 sulfat pentahidrat, dan kobalt 2 klorida heksahidrat. Stok E dan stok F dibuat 20 kali konsentrasi, sedangkan stok G dibuat 200 kali konsentrasi. Stok vitamin dapat dibuat sebagai campuran beberapa macam vitamin, asam nikotinat, piridoksin hidroklorida, tiamin hidroklorida, dan glisin. Bahan-bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini antara lain larutan stok A, B, C, D, E, F, G, vitamin, myoinositol, ZPT, gula, agar, dan aquades. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain mikropipet, tip, gelas ukur, Erlenmeyer, Baker glass, sabut takar, botol kultur, kertas label, plastik, karet, timbangan analitik, pH meter, hot plate, magnetic stirrer, dan autoclave. Langkah pertama yaitu pembuatan larutan stok yang diawali dengan menimbang senyawa sesuai dengan komposisi yang tertera pada tabel. Sebagai contoh, kita akan membuat larutan stok B sebanyak 100 ml, maka perlu kita siapkan KNO3 sebanyak 9,5 gram. Selanjutnya, masukkan bahan yang sudah ditimbang ke dalam beker glass, lalu tambahkan aquades sebanyak 50 ml. Kemudian, larutan dihomogenasi menggunakan magnetic stirrer.
homogen, masukkan larutan stok ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan Aquades hingga mencapai volume 100 ml. Lalu, dipindahkan ke dalam botol stok dan diberi label. Hal yang sama dilakukan untuk pembuatan larutan stok lainnya. Simpan larutan stok dalam suhu 4 derajat Celcius. Pembuatan medium dilakukan dengan memasukkan larutan stok A, B, C, D, E, F, G, vitamin, dan myoinositol ke dalam Erlenmeyer 1 liter. Pastikan tips selalu diganti setiap pengambilan larutan stok yang berbeda. Tambahkan sukrosa sebanyak 30 gram per liter. Kemudian, tambahkan zat pengatur tumbuh sesuai dengan jenis dan konsentrasi yang diperlukan. Tambahkan Aquades hingga volume mencapai 900 ml. Kemudian, larutan medium dihomogenasi menggunakan magnetic stirrer. Ukur pH medium antara 5,5 sampai 5,8 menggunakan pH meter. Jika pH terlalu rendah, maka dapat dinaikkan dengan menambahkan NaOH 0,1N. Jika pH terlalu tinggi, dapat diturunkan dengan menambahkan HCl 0,1N. Tambahkan agar sebanyak 12 gram per liter. Kemudian, tambahkan Aquades hingga volume mencapai 1 liter. Medium dihomogenasi dengan magnetic stirrer dan dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan medium ke dalam botol kultur, masing-masing sebanyak 10 ml. Tutup rapat botol dengan plastik dan ikat dengan karet. Beri label yang bertuliskan jenis dan konsentrasi ZPT yang ditambahkan. Sterilkan medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, keluarkan medium dari autoclave. Lalu, simpan media di ruang penyimpanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Widiratno yang sudah menyempatkan hadir pada praktikum hari ini. Ya, Mifta. Iya, Bu. Ya, ini acara praktikum pertama ya untuk TDKSJ, yaitu pembuatan medium kultur jaringan tumbuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mifta, bahwa ada 3 kelompok ya. Artinya ada kultur jaringan tumbuhan, kultur jaringan hewan, dan kultur mikroba yang masing-masing bidang minat. Maaf ya, saya lagi ngemut permen. Jadi nanti masing-masing bidang minat ada 2 topik ya. Dan karena mata kuliahnya juga memang teknik dasar, jadi kami memberikan teknik dasarnya saja. Kalau kalian pengen yang lebih detail, ya mestinya kalian mengambil mata kuliah khusus untuk kultur jaringan tumbuhan atau kultur jaringan hewan atau mikroba industri atau apa yang lainnya sesuai dengan bidang minat kalian. Karena memang ada 3 bidang minat, maka asisten pun bukan hanya dosennya yang dipilih dari berbagai keahlian, tetapi asistennya pun juga diambil dari mahasiswa yang bidang minatnya berbeda-beda, yaitu kultur tumbuhan, hewan, dan juga yang terkait dengan mikroba. Dan ini asistennya ada yang sudah lulus, ada yang sedang menempuh kuliah magister ya S2. Nah, harapannya kalian juga bisa memanfaatkan pengetahuan atau ilmu dari kakak-kakak kalian ini. Nah, kami sebagai dosen sebetulnya ya tinggal ikut mengawasi ya, bukan mengawasi, istilahnya apa? Jadi nanti kalau misalkan kalian ada kesulitan dengan asisten yang mungkin penjelasannya masih perlu diperjelas, ya kami yang Bapak Ibu dosen yang sebagai penanggung jawab masing-masing topik barangkali bisa membantu. Karena di dalam praktikum sebetulnya juga latihan bagi kalian. Artinya ketika posisi asisten itu adalah belajar ya. Belajar dari menjadi guru istilahnya melalui praktikum ini gitu. Nah, untuk yang kultur tumbuhan memang kami ambilkan karena topiknya sebetulnya kan sama untuk yang dasar. Jadi kalian harus artinya harus tahu, harus nanti bisa menerapkan meskipun ini daring bagaimana cara membuat medium kultur. Dan kemarin di mata kuliah kultur jaringan tumbuhan kan ada topik itu karena memang untuk kakak-kakak kalian yang saat ini mengambil mata kuliah kultur jaringan tumbuhan belum pernah mendapatkan TDKSJ ya, karena TDKSJ baru di launching istilahnya pada kurikulum ini pada semester ini, sehingga kami tidak perlu membuat video ulang. Jadi saya manfaatkan video yang pada saat kultur jaringan tumbuhan kita putarkan ke di sini. Ya. Nanti juga kemarin sempat saya berikan video barangkali untuk tambahan informasi yang kami ambil dari YouTube. Gitu. Nah silakan praktikan, bisa menanyakan ke kakak-kakak asisten. Selanjutnya nanti kalau misalnya yang perlu bantuan penjelasan lebih lanjut dari saya akan berikan. Atau mungkin sebelum saya berikan ke asisten, barangkali praktikan juga ada yang perlu ditanyakan ke saya. Loh, kok sepi?
Kok sepi? Karena videonya nggak saya nyalakan ya? Oke, dah nyala. Ketawa aja di Yudhistira itu. Ya silakan. Bu Foni dari Biologi B izin bertanya. Foni. Iya Bu, tapi mengenai video tadi tidak apa-apa ya Bu ya? Maksudnya? Mengenai tahapan yang ada di video tadi yang saya tanyakan. Kenapa? Ya, itu tadi kan pada saat cairannya sudah dimasukkan ke medianya sudah dimasukkan ke botol, itu tadi penutup dari botolnya itu menggunakan plastik. Apakah penutupnya itu bisa menggunakan hal lain seperti kertas gitu atau aluminium foil atau seperti apa Ibu? Terima kasih. Nah, memang kalau dilihat, jadi gini, memang harusnya kalian perlu tahu metode yang standar dan metode yang teknik yang standar dan juga teknik yang modifikasi. Jadi yang sebetulnya disampaikan ini sudah ada beberapa modifikasi disesuaikan sebetulnya terutama dengan lebih ke biaya ya. Kosnya kan memang agak tinggi sehingga kami melakukan beberapa modifikasi. Misalkan, saya contohkan, nanti sebelum saya jawab tutupnya. Sukrosa, ya. Mestinya ya kita menggunakan sukrosa, ya. Tapi sukrosa itu kan 500 gram itu, kalau dulu zaman saya berapa puluh tahun yang lalu itu 300, mungkin sekarang naik ya. Nah itu kan mahal, padahal butuhnya 30 gram per liter. Ya. Jadi 1 kilo itu hanya bisa digunakan beberapa liter. Oleh karena itu kami melakukan modifikasi atau apa ya, namanya apa gitu, biar murah ya. Kami menggunakan gula, ya, gula yang buat kita minum teh, ya. Nah, kenapa? Sebetulnya kan hampir sama, cuman kalau sukrosa itu kan lebih murni, tapi kalau yang gula ini kan enggak murni, tapi sebetulnya sama-sama ada sumber C-nya, sama-sama sebagai sumber C. Makanya menggunakan gula alternatif. Kemudian ada yang tadi sempat ada iklannya, agar. Ya, kalau mau yang lebih bagus atau yang standar mungkin pakai Dipto agar ya. Itu. Nah, itu juga sangat mahal gitu. Sehingga sebetulnya ada tahapannya. Mulai dari saya S1, S2 sampai S3 sampai sekarang itu ada tahapannya. Dulu masih pakai pertama masih pakai agar Dipko ya. Dipto itu, terus kemudian kok makin mahal, kantong makin terkuras nih, akhirnya pakai agar batangan. Ya, agar batangan itu masih belum ada manis-manisnya. Ya, harapannya belum ada tambahan yang lain. Tetapi itu juga sampai semakin ke sini kita nyari agar batangan itu kan semakin sulit. Kemudian juga kita melakukan ada tambahan kerja keras. Jadi agar batangan itu harus kita suwiri, kita potongin kecil-kecil baru kita larutkan. Ya. Akhirnya ada alternatif, ya sudahlah pakai agar yang bermerek ataupun agar yang kiloan. Ya. Dengan melihat fungsinya adalah sebagai agen pemadat ya, sebagai agen pemadat itu yang terpenuhi. Nah, kenapa semua itu bisa diterapkan? Karena yang sudah saya sampaikan waktu kuliah bahwa untuk teknik kultur jaringan tumbuhan itu persyaratannya istilahnya tidak terlalu ketat, beda dengan yang hewan. Jadi kalau kalian jangan main-main gatok-gatok kalau mengkulturkan hewan, nggak bisa digunakan yang tidak bahan kimia yang tidak apa istilahnya itu yang merek ya, istilahnya yang benar-benar murni, atau misalnya kalau sukrosa ya sukrosa gitu ya. Bahkan mereknya itu kan ada macam-macam.
Cari yang misalkan paling bagus mereknya istilahnya. Tapi kalau tumbuhan itu lebih mampu mentolerir, ya, sehingga gula biasa pun bisa digunakan, agar biasa pun bisa digunakan. Demikian juga penutupnya, penutup botol. Kalau di luar, kalau bicara di luar negeri, botol kultur itu biasanya beli sekali buang, ya. Yang dari plastik itu dengan tutupnya juga plastik yang bisa diputer. Itu kan yang bagus, karena bisa puter itu ada ventilasi untuk udara, pertukaran udara itu masuk. Tetapi kalau plastik, terus kemudian kita nalinya terlalu ketat, itu bukan hanya menghalangi mikroorganisme, bahkan udara pun juga akan terhalangi. Makanya biasanya kalau terlalu rapat itu juga berpengaruh pada pertumbuhan kultur. Ya. Nah, kenapa kok plastik? Itu tadi yang ceritanya sama dengan yang sukrosa, sama dengan yang agar. Aluminium foil meskipun sebetulnya sederhana itu kan juga lebih mahal dibandingkan dengan plastik. Ya. Jadi kalau aluminium foil satu mahal, kedua ketika misalkan pada saat membuat medium, kemudian kita tutup aluminium, ketika kita mau mengkulturkan, kita buka seringkali robek, ya itu. Nah kalau robek itu kan berarti harus ada gantinya yang steril juga kan, gitu. Tetapi yang utama adalah itu tadi menggunakan bahan yang lebih murah. Jadi itu memang tidak standar. Jadi kalau misalnya kalian nanti suatu saat kerja di tempat yang bekerja dengan teknik kultur jaringan, ya gunakan yang standar, ya. Baru nanti kalau misalnya di tempat kerja itu sudah melakukan modifikasi, ya boleh. Gitu, jangan tahu, loh kok kamu pakai gitu kan, kaget. Padahal standarnya sebetulnya yaitu tadi sukrosa, agarnya juga yang yang terstandar, bukan yang di pasar yang tidak tahu campurannya apa, produknya itu kan beda, masing-masing pabrik mungkin juga beda, maksudnya seperti itu. Tapi kalau kalian menggunakan bahan yang misalnya merek antara merek sama merek antara apa yang satunya itu, kalian tahu merek bahan kimia apa? Sigma Aldrich. Sigma Aldrich. Sigma atau yang lain lagi itu kan beda. Oleh karena itu kan seringkali kalau kalian membaca jurnal, itu di situ kan dituliskan kadang-kadang ya, bahannya atau alatnya, mereknya apa, karena akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya di hewan, itu nggak bisa sama sekali. Tempat petri aja kalau misalnya setelah kalian pakai, nggak bisa dipakai lagi. Kalaupun kalian pakai, nyucinya 13 kali. Gitu. Nah, kenapa saya tahu? Saya memang orang tumbuhan. Lah kebetulan kan mantan pacarku orang hewan, kultur hewan. Jadi nyucinya itu 13 kali. Lah kalau saya kadang-kadang capek gitu, setelah saya laminar, saya bilas saja, nggak saya cuci, saya tutup lagi, nggak masalah. Ya, demikian juga kalau misalnya petri dish. Kalau idealnya kan harus kertasnya atau ditutup, dibungkus kertas apa. Nah sekarang itu ya bekas kertas-kertas bekas tugas-tugas kalian itu bisa digunakan di tumbuhan itu, karena itu tadi kemarin konsepnya kemampuan totipotensi sel dari sel tumbuhan itu tinggi, bahkan dikatakan kalau misalnya yang membedakan antara tumbuhan sama kultur yang lain yaitu mempunyai kemampuan totipotensi. Ya itu tadi. Ya, jadi bisa ditutup dengan aluminium foil, bisa ditutup dengan penutup. Ada beberapa botol yang di lab ini juga penutupnya plastik, tetapi yang bisa diputar. Ya. Atau bisa juga kapas. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Permisi, Ibu. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Putri Firliani dari kelas Biologi C. Saya izin bertanya, Bu, kan tadi tahap terakhir itu media disterilisasi menggunakan autoklaf. Nah, setelah itu media disimpan di media ruang penyimpanan. Nah, itu apakah ada waktu tertentu media harus disimpan di ruang penyimpanan sampai media itu bisa dipakai gitu, Bu?
Lalu saya juga ingin bertanya, kira-kira media itu tahan berapa lama ya Bu di ruang penyimpanan? Terima kasih. Nah, asisten ayo mau menjawab, Mbak Miftah, Mbak Alif, atau ada Mbak Cynthia, Mbak Siska, Mbak Nimas, Mas Afan. Saya aja hafal, Mif. Iya. Apa mau jawab dulu? Nanti saya jawab. Kalau samanya untuk media yang sudah jadi setelah di autoclave itu kan memang disimpan ke dalam ruang penyimpanan. Nah itu bisa sampai kapan? Itu ya tergantung dari tergantung dari lamanya. Mungkin kalau samanya menurut saya itu kurang lebih 1 bulan. Atau kalau tidak lebih dari 1 bulan itu akan ada kontaminasi yang mungkin terjadi saat penyimpanan itu. Gitu. Ya intinya sebetulnya semakin cepat digunakan semakin bagus. Kalaupun disimpan harus disimpan penyimpanannya sebetulnya harus di ruang gelap. Ya. Jadi kalau misalkan labnya itu standar, gitu ada ruang penyimpanan medium tertentu yang di situ gelap. Karena ada pengaruh cahaya, zatnya itu akan istilahnya degradasi atau terurai itu. Nah itu. Sehingga semakin cepat semakin bagus. Nah kenapa? Selain tadi ada kontaminasi, juga ada perubahan warna kadang-kadang. Ya itu sudah nggak bisa dipakai sebetulnya. Kalaupun bisa dipakai, biasanya tidak terlalu bagus seperti pada saat kita baru buat kemudian kita gunakan. Nah, keuntungannya lagi kalau tumbuhan kalian masih bisa menggunakan 1 minggu, 2 minggu, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau hewan jangan harap kalau kalian sehari ini mengkulturkan, membuat medium pagi harus membuat medium langsung digunakan. Ya. Nah, biasanya seperti itu untuk hewan. Tetapi kalau tumbuhan kalian masih bisa menunggu 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin 1 bulan masih cukup. Ini beberapa anak-anak yang di lab itu mediumnya masih banyak. Ya, tetapi itu harus dijaga di tempat gelap. Tetapi kalau mau yang lebih bagus ya lebih cepat lebih bagus digunakan. Gitu. Ya, ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Bapak Fenti. Iya, saya Fenti Wahilestari dari kelas A, izin bertanya. Pada medium pembuatan itu pH dibuat berkisar antara 5,5 sampai 5,8. Nah, jika terlalu rendah, maka dapat dinaikkan dengan menambahkan NaOH. Apabila ditinjau dari segi kimia, maka pH yang dibuat dengan berkisar 5,5 sampai 5,8 itu artinya di bawah pH 7 yang merupakan kondisi asam. Nah, apabila pH rendah tersebut dalam kondisi asam, maka dinaikkan dengan penambahan NaOH yang merupakan larutan basa, sehingga larutan itu bisa menjadi netral. Nah, apabila mengingat kembali bahwa pada pembuatan medium itu pH dibuat berkisar antara 5,5 sampai 5,8, artinya dalam kondisi asam. Nah, apabila pH rendah kondisi asam ditambahkan NaOH, yang merupakan larutan basa, maka larutan bisa menjadi netral. Saya masih bingung mengenai teori mengapa pH dalam pembuatan medium dibuat berkisar antara 5,5 sampai 5,8 atau dalam artian ini dalam kondisi asam kaitannya dengan penambahan NaOH dan juga HCl pada saat pH-nya itu rendah ataupun tinggi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, sebetulnya kan kondisi pH, lingkungan cahaya, kemudian kelembapan, terus apa lagi? Ya, seperti itu kan kebutuhan gula itu kan kondisi atau faktor lingkungan yang memang memberikan pertumbuhan optimum dari jaringan atau sel yang dikultur. Nah, ternyata suhu yang bagus untuk pertumbuhan kultur itu adalah sekitar 24-25. Nah,
temperatur ruang. Kemudian yang kelembapan sekitar berapa kemarin? 50 ya. Nah, kemudian yang kamu tanyakan apa? Yang pH. Ternyata yang ideal adalah 55 sampai 58. Itu sebetulnya lebih lebih ke selain maksudnya selain pH optimum untuk pertumbuhan jaringan yang dikultur, juga sebetulnya terkait juga penyerapan nutrien oleh jaringan yang dikultur. Ya, karena pada kondisi pH yang asam atau yang basah ada nutrien tertentu, senyawa tertentu yang tidak mampu diserap oleh tumbuhan. Nah, terus kemudian maksudnya gini, idealnya 5,5 sampai 5,8. Nah, tetapi ketika orang membuat medium, ya misalkan dengan penambahan zat pengatur tumbuh yang berbeda, ketika di pH awal pertama kali, ya itu bisa berbeda. Misalkan saya sama Miftah sama-sama membuat medium. Nah, medium saya zat pengatur tumbuhnya auksin, Miftah mediumnya dengan zat pengatur tumbuh kinetin, sitokinin misalkan. Nah, ini ketika di pH meskipun sama-sama 1 liter, kemudian stoknya ABCDE-nya sama, bisa jadi ketika di pH beda. Karena pelarut zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin kan berbeda. Ya enggak? Udah baca kan? Ada yang pakai HCl, ada yang pakai KNO. Ya. Nah, ketika saya pH medium saya, misalkan ternyata medium saya 4. Nah, ini kan nggak cocok nanti untuk pertumbuhan kultur. Harus saya naikkan setidaknya 5,5. Berarti harus saya tambah KNO atau NaOH. Ya, KOH atau NaOH. Sebaliknya kalau misalkan Miftah mediumnya ternyata 7, berapa. Nah, ini kan nggak cocok. Harus dibuat 55 setidaknya 5,8. Maka diturunkan dengan memberikan HCl sampai pH-nya nanti 5,8. Gitu. Itu maksudnya. Gimana Aisyah? Jelas sudah yang dimaksud. Aisyah? Iya. Bukan, Ibu. Siapa yang tanya tadi? Saya, Ibu. Fenty. Oh, atas. Siapa? Fenty? Iya. Oh lah, urutannya sama tapi beda orangnya, makanya saya terpaku pada urutannya nomor di bawahnya siapa, di bawahnya Yudhistira, di bawahnya Sintiaku. Ternyata Fenty, Aisyah bawah lagi. Ya, bisa dipahami sudah? Iya Bu, bisa dipahami, terima kasih. Permisi Bu. Ya, siapa ini? Ya, saya Aisyah Fajriati dari kelas B. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala jaringan yang sangat buruk. Di sini saya ingin bertanya Bu mengenai proses yang tadi setelah dihomogenasi dengan magnetik, stir dan juga dipanaskan hingga mendidih, kan itu setelah mendidih ya Bu, itu dituangkan ke medium. Mediumnya dituangkan ke botol kultur. Nah, itu masing-masing 10 mili. Nah, namun dalam video tadi itu untuk penuangan itu langsung dituang seperti itu Bu. Jadi tidak ada pengambilan oleh alat untuk mengukur milinya. Jadi apakah nanti misalkan volumenya ini nanti kelebihan dari 10 mili atau kurang dari 10 mili ini mempengaruhi ya Bu untuk hasil yang akan didapatkan, karena kan ini merupakan tahap-tahap akhir gitu Bu ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke. Ayo Miftah sama Alif atau yang lainnya mau komentari, Mbak asisten Mas. Memberikan komentar sedikit ya Bu. Ya. Nah, untuk pengambilan medianya itu kan tidak yang di video itu kan tidak diukur pakai apa namanya? Apa itu? Oh, gelas ukur atau yang lainnya. Iya, gelas ukur. Kemudian sebelum kita latihan menuang media itu, sebelumnya kita coba diukur, oh ternyata 10 mili itu kalau diletakkan di botol
kultur gini tuh sekitar segini. Nanti yang lainnya kita menyesuaikan. Jadi sekitar tingginya segini itu 10 mili, 10 mili, 10 mili. Gitu. Tapi untuk lebih meyakinkan, itu adik-adik bisa mengukur atau setiap kali mau menuang medianya ke botolnya itu bisa dituang sesuai dengan gelas ukurnya 10 mili, 10 mili. Tuh. Apa tadi yang ya Kak, izin feedback ya Kak. Berarti nanti jika misal itu kelebihan ya Kak, itu mempengaruhi Kakak untuk hasilnya. Oh, iya. Nah, Balik mau menambahkan. Iya, sedikit untuk menambahkan ya. Kalau semuanya media kan sudah dicampur ke dalam elemen yang besar itu ya. Nah, itu ketika dimasukkan ke dalam botol yang kultur ini, itu ada kelebihan atau kurang dari itu disesuaikan dengan apa yang akan kita kultur. Contohnya, kalau misalnya kita ingin mengkultur yang memerlukan eksplan yang tegak dan itu harus menancap ke dalam media, berarti itu harus ditinggikan sedikit. Nah, agar eksplannya itu bisa menancap atau berdiri tegak ke dalam media seperti itu. Nah, atau kalau selamanya kita ingin menumbuhkan kalus, itu kan tidak terlalu tinggi ataupun untuk di medianya untuk menancapkan eksplannya itu kan tidak harus tegak, berarti kan bisa untuk lebih sedikit seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi tidak ada pengaruhnya besar banyak atau sedikitnya. Seperti itu. Ketika sudah ada di dalam botol khusus. Oh iya, baik. Ini tadi siapa? Aisyah. Ya. Nah, gini Aisyah, medium sebetulnya kalau mediumnya cair itu sebetulnya masih memungkinkan kalau kita mau mengukur dengan gelas ukur, ya. Mau tepat misalkan 10 mili itu masih memungkinkan. Tetapi kalau yang padat memang kita sebetulnya ketika mau menuang-nuang itu harus cepat. Karena kalau lama nanti agarnya jendel kalau sudah dingin. Jadi begitu panas kita tuang-tuang. Nah, kalau yang sudah itu tadi sudah biasa membuat, jadi pakai aja perkiraan tadi. Misalkan 10 mili itu sekian. Tapi kalau misalnya kalian belum fasih, ya sebetulnya botolnya itu bisa diberi tanda, beri marker. Ya. Supaya ketika nuang sesuai dengan garis markernya itu berarti 10 mili. Soalnya kalau misalkan dituang gini takutnya kalau yang agar ya nanti keburu jendel semuanya. Maksudnya keburu memadat. Tapi kalau misalkan itu medium cair itu nggak masalah, kita takar benar-benar. Ya, kalau kita memang itu menjadi fokus yang benar-benar sekian mili itu menjadi ukuran, kan ada kita kalau misalkan kita mau mengamati densitas ya berarti kan volume itu harus tepat, itu diukur ya, densitasnya berapa gitu diukur intinya. Nah, kenapa tadi ada juga yang sudah disampaikan Mbak Miftah, memang kalau misalnya kita mau mengkulturkan atau meregenerasikan plantlet, kalau kita sudah punya tunas yang udah tinggi, butuh medium yang agak tebal. Jadi itu bukan patokan harus 10 mili, bukan ya. Bahkan kalau kita kadang-kadang ngirit, soalnya nanti misalkan hanya 2 minggu di kultur, ya mediumnya nggak usah terlalu banyak. Kalau misalnya nanti untuk tunas yang sudah besar, ya supaya tunasnya bisa berdiri tegak, mediumnya agak banyak. Yang penting diperkirakan ketika pada saat kita subkultur, kultur kita itu tidak kekurangan media. Artinya sudah bahkan ketika saya subkultur 1 bulan mediumnya masih bisa digunakan. Cuman kita nggak mau mensubkultur ketika tanaman atau sel atau jaringan kita sudah memasuki periode stasioner. Ya. Kalau bisa masih tahapan
linear, logaritmik itu harus kita pindah. Kalau stasioner nanti fase lag-nya lama lagi, adaptasinya lama lagi, sehingga sebetulnya medium yang kita berikan itu tidak maksudnya tidak masih mencukupi, sehingga kalau ada perbedaan sedikit saja saya rasa tidak akan menjadi masalah. Baik, Ibu, terima kasih, sangat jelas informasinya. Sama-sama. Permisi Bu, Azharo izin bertanya. Ya. Ya Bu, saya Azharo izin bertanya mengenai zat pengatur tumbuh yang digunakan. Ya misalnya contohnya saja auksinya Bu ya. Misalnya di sampel A itu saya pakai IAA, yang B itu pakai IBA, yang C itu pakai NAA. Nah itu nanti apakah dia akan mempengaruhi pertumbuhan dari kulturnya ya Bu, setelah pH-nya disamakan, karena tadi juga dijelaskan nanti akan mempengaruhi pH-nya ya Bu ya. Nah setelah disamakan itu apakah nanti pertumbuhan dari kultur itu juga bakal berbeda atau tetap sama? Dan untuk konsentrasi yang digunakan kalau misalkan jenisnya berbeda-beda, apakah itu konsentrasi optimumnya itu juga sama ya Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan asisten ditanggapi dulu. Mohon maaf di Azharo tadi tanya, misal pakai beberapa jenis ZPT gitu ya, dengan berbagai konsentrasi itu apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Iya. Iya Kak, yang pertama itu kalau misalnya pakai berbagai jenis zat ZPT itu tadi, apakah nanti berpengaruh? Dan untuk yang kedua, konsentrasinya yang digunakan itu apakah sama dari tiap-tiap jenisnya? Konsentrasi untuk yang zat pengatur tumbuhnya. Iya Kak. Oh iya. Jadi untuk beberapa tanaman, ini tadi kan ada IAA, IBA, dan jenis auksinya yang lainnya dengan konsentrasi yang berbeda. Itu sebenarnya untuk konsentrasinya sendiri itu disesuaikan dengan jenis tanaman dan tujuan dari kultur kita. Jadi misalkan kita mau menumbuhkan tunas, jadi misal kita pakai stokininnya lebih banyak daripada auksinya. Atau misalkan kita mau menumbuhkan akar, kan auksin lebih ke tujuannya itu ya, misal menumbuhkan akar, itu auksinya misal dibanyakan antara IAA, IBA, ataupun NAA gitu. Jadi misal dengan konsentrasi yang sama, NAA-nya 1 ppm, IAA-nya 1 ppm, atau IBA-nya 1 ppm. Akan tetapi ketika nanti diaplikasikan ke tumbuhan, hasilnya nanti pasti akan berbeda. Karena masing-masing zat pengatur tumbuh itu kan punya merangsang dari si tumbuhannya itu sendiri-sendiri. Nanti misalkan ada yang NAA itu mungkin akarnya lebih panjang tapi kurus-kurus, atau yang IAA itu menghasilkan akarnya yang lebih banyak tapi pendek-pendek, atau sebaliknya seperti itu. Jadi setiap tanaman ketika diberikan konsentrasi zat pengatur tumbuh meskipun dengan jenis auksin, misal auksinnya sama ataupun berbeda, itu nanti responnya juga akan berbeda. Seperti itu, Dik. Di Azharo. Oh iya Kak, terima kasih jawabannya. Ya, Azharo, untuk semuanya juga. Memang kebutuhan akan zat pengatur tumbuh itu berbeda-beda, bukan hanya antar genus, antar spesies, bahkan dalam satu spesies pun itu bisa berbeda kalau misalnya organ yang digunakan juga berbeda. Ya. Saya contohkan gini. Hormon untuk atau zat pengatur tumbuh untuk induksi akar itu kan zat pengatur tumbuh golongan auksin, ya. Ada yang alami, ada yang sintetik, ada IAA, IBA, NAA, ya, kemudian ada 24D. Nah itu kalau digunakan dengan tanaman yang sama itu responnya akan berbeda-beda, ya. Kebutuhan akan konsentrasi juga berbeda-beda. Ini yang sedang saya lakukan adalah induksi akar pada tanaman porang, plantlet porang menggunakan NAA, IAA, IBA. Ya, itu konsentrasi 1. Itu bukan hanya
jumlahnya akar yang berbeda, tapi tipe akarnya itu juga berbeda. Jadi morfologi akarnya itu juga berbeda-beda. Jadi kalau NAA itu gemuk-gemuk, tebel-tebel, ya pendek tetapi kalau IBA itu akarnya panjang tapi tipis sekali. Ya, nanti untuk yang IAA beda lagi ya di antara keduanya itu. Nah, apakah seperti itu polanya terus? Enggak, gitu. Karena kalau misalnya yang pernah saya sampaikan, kalau nggak salah untuk nilam itu yang cocok IBA. Ya, saya tambah NA nggak mampu bentuk akar. Kemudian untuk akar wangi sebaliknya IBA nggak bisa, tapi NAA bisa. Nanti untuk yang 24D golongan auksin juga ini kecenderungannya memacu pembentukan kalus. Ya. Jadi selain fungsinya juga berbeda, nampaknya juga mungkin respon tanaman terhadap zat pengatur tumbuh itu juga berbeda. Gitu ya. Itu untuk untuk induksi akar aja, belum yang lainnya untuk organogenesis. Ya. Yang harus kombinasi antara auksin dan sitokinin. Kalau saya dulu itu mencermati kondisi ini, kenapa harus sulit, tidak bisa digeneralisasikan, tidak bisa diterapkan istilahnya rasio itu pada semua tanaman. Saya kenapa Allah mengaturnya seperti itu? Nah ternyata itu kalau dipikir-pikir, ya memang harus diatur seperti itu. Kalau satu, misalkan rasio itu seperti ini untuk semua tanaman, ya bagus untuk membentuk plantlet atau perbanyakan pada semua tanaman. Nah ini kan resep ini kan digunakan oleh seluruh orang, ya di dunia. Semua jualan bibit tanaman yang mahal, gitu. Kemudian nggak ada lagi orang yang mau melakukan kegiatan riset. Karena sudah habis, cukup dengan resep ini toh. Tetapi dengan kebutuhan yang berbeda-beda, ya, respon yang berbeda meskipun satu tanaman, sehingga area riset itu sampai kalian, anak cucu kalian dan seterusnya itu masih terbuka lebar, gitu. Ya. Dengan eksploran yang berbeda, kebutuhan kebutuhan media, kebutuhan faktor lingkungan itu berbeda, sehingga nggak habis. Ya, kamu mau melakukan riset lewat kultur itu nggak akan habis gitu. Meskipun sama-sama tanamannya aku sama dengan buah, tapi kan bidang kajiannya apa yang diteliti beda. Gitu. Itu memberi itu tadi nggak akan habis. Nah, tapi ketika kok sulit, berarti sulit terus mau males misalkan. Jangan seperti itu. Nah, justru di situ itu sebetulnya letak celah yang justru memberikan peluang bagi kita untuk melakukan banyak hal. Saya rasa itu. Silakan kalau masih ada lagi. Permisi Bu. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Wildanul Hasana dari kelas A. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf Bu tidak bisa menyalakan kamera karena kendala jaringan. Ini suara saya putus-putus ya Bu? Lumayan, lancar kok tapi maksudnya keras. Silakan dilanjut. Baik Bu, dijelaskan kalau sel-sel tumbuhan yang dikultur itu memerlukan vitamin, diantaranya vitamin B1, B6, dan nikotinik asid untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari setiap vitamin tersebut itu ada peran masing-masing ya Bu dalam perkembangan dan pertumbuhan dari organ tumbuhan tertentu seperti itu, atau apakah kombinasi dari pemberian seluruh vitamin ini bekerja bersama-sama untuk perkembangan dan pertumbuhan sel tumbuhan yang dikultur ya Bu? Terima kasih. Ya silakan, Miftah, monggo.
Ya, izin untuk menjawab ya, Adik. Di sini kan yang digunakan adalah vitaminnya ada nikotinik asid, pyridoxine HCl, tiamin, dan glisin. Nah, itu kan ada vitamin B, ada yang lain-lain. Nah, ini tuh vitamin ini tuh tidak ada, kalau semuanya dikasih sendiri satu saja, satu jenis saja itu tidak, artinya tuh tidak kurang untuk kurang lengkap bahan untuk pertumbuhan. Nah, akhirnya ini tuh adalah paket lengkap yang digunakan untuk yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh seperti itu. Jadi harus saling melengkapi antara yang vitamin 1 dan yang lain seperti itu. Baik Kak, terima kasih sudah jelas. Ya, Miftah mau nambahkan? Menambahkan sedikit ya, Dek, sama seperti halnya kita juga kan tidak hanya butuh satu vitamin, kita juga masih butuh vitamin A, B, C, D, E. Tumbuhan juga sama, memerlukan beberapa vitamin, misalkan ya apa ya tadi, pyridoxine dan yang lain-lainnya, tapi dalam jumlah yang sedikit, yang sekiranya dapat membantu atau menunjang dari pertumbuhan si tanaman sendiri, seperti itu. Iya, vitamin yang sudah dicantumkan pada beberapa medium, kan ada beberapa medium yang kebutuhan vitaminnya tidak sama ya, jenis maupun kemudian konsentrasinya. Tetapi yang secara umum memang yang digunakan adalah vitamin itu pyridoxine dan tiamin, kemudian ditambah myoinositol. Itu adalah yang memberikan atau membantu pertumbuhan dan perkembangan dari jaringan yang kita kulturkan. Nah, mestinya mempunyai masing-masing mempunyai peran masing-masing, ya. Bukan seperti misalkan rasio oksin dan sitokinin. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya kalian tambah yang lain, ya. Artinya pernah juga saya menyampaikan dapat informasi dari petani anggrek itu kadang-kadang diberi suplemen-suplemen yang kita beli, yang dia beli sesuai yang dia minum, kadang-kadang pakai kerating deng, ternyata bisa memacu pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kemudian juga tambahi yang kita makan pisang, ya. Kita tambahkan pisang, kadang kita tambahkan ekstrak toge, kadang kita tambahkan wortel, tambahkan apalagi kentang, itu bisa ditambahkan. Karena di situ selain ada gulanya, ada zat pengatur, ada hormonnya, kemudian juga ada vitaminnya. Bisa kalian tambahkan misalnya air cucian beras juga bisa. Buktinya kan air cucian beras itu kalau kita siramkan ke tanaman, kan tanaman kita bisa subur. Itu bisa digunakan gitu, sama. Jadi kalau mau mengkulturkan itu bisa digunakan. Hanya kenapa itu nggak dipakai, nggak sering digunakan, karena tidak tahu jumlahnya berapa. Beras yang berbeda akan berbeda. Demikian juga pisang dari jenis yang berbeda-berbeda. Kematangan yang berbeda akan berbeda kandungannya. Gitu ya. Meskipun memang dari hasil penelitian, dari hasil yang dicoba orang, itu mereka memberikan, semuanya itu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari jaringan yang kita kulturkan. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas tambahan penjelasannya. Oke. Permisi Bu. Permisi, saya izin bertanya tentang teknis yang pembuatan larutan stok. Kalau di video tadi kan disebutkan bahwa pembuatan larutan stok itu dari yang dicontohkan itu sama sampai dari A hingga A, B, C, D, E, F,
Tapi jika saya belajar dari yang diktat, itu untuk pembuatan larutan stok E itu terdapat bahan yang dilarutkan dalam 35 mili aqua de steril secara terpisah. Sedangkan kalau yang di video kan dilarutkan dalam 50 mili aqua de steril. Nah, itu kenapa dua bahan tersebut dilarutkan secara terpisah? Dan kenapa untuk yang larutan stok E itu dilarutkan pada 35 mili ya? Begitu. Terima kasih. Stok E itu FE eta. Iya, stok E iron 20 kali konsentrasi, Bu. Gitu. Oh, jadi Na eta itu sebagai agen penstabil atau selatik agent ya, supaya Fe-nya itu sebetulnya satu untuk mempertahankan pH medium sebetulnya. Yang kedua supaya Fe-nya itu kalau ada kenaikan atau turunnya pH itu masih bisa diserap oleh tanaman. Nah, caranya itu kalau misalkan kita buatnya tidak dipisah langsung gitu, nggak akan larut gitu. Jadi teknik untuk membuat stok itu seperti itu. Jadi ini ditimbang, dilarutkan dengan air, ini juga ditimbang, dilarutkan dengan air, kemudian ditambahkan sedikit-sedikit, yang satunya dipanaskan, gitu kan? Ya, itu teknik cara membuat larutan supaya tidak mengendap. Jadi kalau kalian misalnya Fe langsung nimbang kemudian ditambahkan Na eta langsung keruh. Lah kalau sudah keruh kalian tetesi pakai HCl ya itu nggak mempan gitu. Sehingga tekniknya seperti itu. Harus dilarutkan secara terpisah, yang satunya dipanaskan Fe-nya kemudian ditambahkan dikit-dikit larutan Fe etanya. Na etanya. Itu kan tidak termasuk toh sebetulnya. Yang termasuk itu kan Fe-nya saja, tetapi itu sebagai selatik agen. Gitu. Jadi penstabil gitu. Baik Bu, terima kasih. Bu, mohon izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya belum bisa menyalakan kamera, Bu, ada kendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Syaftian dari kelas biologi B. Berdasarkan ya Bu, itu yang saya baca itu kan lamanya proses sterilisasi itu kan berkaitan dengan volume apabila medianya itu cair. Nah, ketika nanti itu medianya padat Bu ya, itu tuh atau cair juga, itu tuh lamanya itu tergantung apa ya Bu? Apakah tergantung apakah semakin banyak volumenya itu semakin lama atau semakin sedikit volumenya itu semakin cepat seperti itu Bu, atau sebenarnya itu tuh volume itu tuh tidak terlalu berpengaruh dalam proses lamanya sterilisasi Bu. Terima kasih. Justru volume itu yang berpengaruh terhadap lamanya sterilisasi. Jadi kalau misalnya kalian sterilisasi dalam satu botol satu tok gitu kan, itu butuh waktu yang lama. Tetapi kalau misalkan kalian taruh di botol kecil-kecil volumenya 10, yaitu harus rendah gitu. Kalau enggak nanti kosong mediumnya. Jadi kalau kalian misalkan cek medium kalian setelah autoclave kemudian dilihat kok agak kuning ya, itu berarti terlalu lama gitu, kosong. Bukan gosong ini bukan, karena terlalu lama jadinya kan agak menguning ada atau kecoklatan. Jadi volume itu yang sebetulnya menentukan besarnya volume yang menentukan lama tidaknya di dalam autoclave. Ketika kalian waktu yang dibutuhkan ketika sterilisasi dengan autoclave gitu. Oh, baik Ibu. Mohon izin feedback Bu. Apakah volume juga menentukan terkait suhu juga Bu atau bagaimana? Enggak, kalau suhunya tetap. Suhu sama tekanan tetap 121 1,5 atmosfer atau kalau C itu berapa? Lupa saya. Kalau pakai C apa? Berapa? Kalau atmosfer itu 1,5 atmosfer. Ya. Jadi 121 derajat Celcius, kemudian tekanan 1,5 atmosfer. Nah, volume lama waktu tergantung volume. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Nah, suhu sama waktu akan berbeda ketika kalian menggunakan sterilisasi kering. Jadi pakai sterilizer atau oven itu minimal bisa 4 jam kan. Suhunya 160 paling enggak harusnya. Ya.
Ya, kalau misalnya suhunya agak rendah ya berarti perlu lama lagi. Itu untuk alat-alat, nggak boleh untuk medium, nggak boleh untuk air. Ya, kalau kering. Karena nanti habis airnya. Kalau misalnya pakai medium, nanti mediumnya rusak. Ya. Nah, kemudian ternyata kalau kita menggunakan autoclave, itu kalau misalkan yang kita sterilisasi itu ditutup terlalu rapat, itu enggak bagus. Karena uap air, ya, sebenarnya sterilisasi dengan uap air tahu tuh. Ya, uap airnya nggak bisa masuk. Karena terlalu rapat. Ternyata nggak bagus juga. Ada yang mengatakan kalau kita misalkan sterilisasi, kita tutup pakai aluminium foil, misalkan yang apa, misalnya ada yang rapat, itu juga tidak lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita menggunakan penutup yang uap airnya bisa nembus. Nah, terkait teknik pembuatan medium, kira-kira kalian sudah bisa meskipun praktikumnya dengan secara daring? Kira-kira nggak susah sebetulnya. Kalau memang ini kan sebetulnya kalian diberikan cara untuk membuat stok. Tapi nanti kalau misalnya yang memang pelajari sekali, tapi setelah itu sebetulnya untuk membuat mediumnya sendiri itu gampang. Terlihat agak sulit karena memang di awal harus membuat stok. Ya. Harus tahu, meskipun sekarang kalian bisa beli yang sudah jadi. Ya, jadi kalian beli medium MS. Jadi tinggal nimbang 1 kali sudah lengkap. Jadi kalian cuma dapat misalkan 1 botol ini, ya, dalam bentuk dalam bentuk powder, ya, ini sudah lengkap, medium MS, medium yang lain juga bisa. Jadi saya beli medium yang sudah jadi 1 paket ini, medium MS. Ya kalian tinggal nimbang, di situ kan ada catatannya. Untuk 1 liter kan butuh berapa gram. Udah jadi, nimbang aja untuk 1 liter misalkan 5 gram. Ya kalian tinggal ambil powder yang ada di sini 5 gram, udah jadi. Tinggal proses yang membuat medium tadi, nggak usah pakai stok, nggak usah yang lainnya, tinggal nimbang saja. Jadi kalau sekarang seperti itu, tetapi kan kalian harus tahu caranya ya. Ini tadi, kalau misalnya, ala Bu di sana sudah ada medium, iya, tapi biar kalian juga tahu caranya untuk nimbang sekian-sekian yang kecil itu bagaimana. Tetapi saya informasikan bahwa medium itu dalam bentuk powder yang 1 kemasan jadi 1 paket itu sudah ada. Gitu. Misalkan medium MS itu yang saya sudah lakukan, beli yang lengkap ada, beli yang dasar tanpa vitamin ya ada. Saya butuhnya makro mikro MS ada. Saya butuhnya MS yang lengkap ada. Nanti medium yang lain juga ada. Misalnya Knudsen, butuh yang misalkan ada banyak yang dijual dalam bentuk cairan, ada juga. Enggak, powder juga ada, cairan juga ada. Atau kalian bisa beli medium yang sudah jadi, tinggal tinggal ngulturkan, atau nanam jaringan, ya sudah ada. Tetapi tekniknya kalian harus tahu membuat stoknya seperti apa. Karena nanti kalau kalian bekerja di suatu perusahaan atau instansi apa, ya kalian harus memulai dari itu. Oke, ada lagi? Permisi Bu. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena kameranya sedang rusak. Saya Firda Nuri Asyari dari kelas A, izin bertanya yang untuk kalau misalkan pH terlalu rendah atau terlalu tinggi nanti kan ditambahkan NaOH atau HCl. Nah, itu untuk penambahannya berapa banyak? Atau untuk mengetahui harus ditambah berapa itu
bagaimana, ataukah misalkan ditambahkan 10 mili dengan ditambahkan 5 mili itu kenaikan pH-nya tetap sama atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ayo Miftah atau yang lain, silakan direspon dulu. Nanti saya tinggal bantu. Terima kasih Dek Wirda. Jadi untuk penambahan NaOH ataupun HCl pada media itu kan tadi yang pertama itu kan diukur dulu pakai pH meter medianya. Misal pH-nya itu 6,5 gitu ya, berarti kan harus diturunkan dengan HCl. Pertanyaannya berapa banyak HCl yang harus diberikan ke media itu. Jadi di lab itu kan ada stok HCl sama NaOH 0,1 N. Jadi kita tetes itu bergantung dengan banyaknya media yang kita buat. Misalkan 1 liter, biasanya penetesannya itu lebih banyak diberikan. Misal HCl-nya lebih banyak berapa tetes? 3-5. Nanti misalkan 5 ya 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5 tetes. Terus kan kita homogenkan lagi. Kita cek pH lagi. Ternyata pH-nya itu masih 5,9 atau masih 6,0, berarti kan harus ditambahkan HCl lagi. Kita tambahkan lagi, kita tetesi HCl lagi, 1 tetes atau 2 tetes, nanti kita homogenkan, kita cek lagi. Kalau pH-nya sudah sesuai atau cocok, kita hentikan. Tapi kalau ternyata pH-nya turun, misalnya 5,7, kita tambahkan NaOH, tapi dikit-dikit. Jadi diusahakan tidak melewati dari batas pH-nya tadi. Gitu. Tadi Dek siapa? Ya, Dek Wirda. Gimana, Dek? Ya, ada yang menambahkan lagi? Nah, jadi untuk menaikkan atau menurunkan pH memang harus hati-hati ya. Jangan kemudian tetesi dari 1 tetes dulu. Ya, 1 tetes, kemudian, nah biasanya kan ini ada medium, larutan medium. Kemudian kok pH-nya 4, kan gitu. Nah, kemudian ini ditaruh di magnetic stirrer, misalkan begini ya. Ini kan terus ada barnya toh, digoyang-goyang itu kan, magnetnya tuh. Nah, kemudian ada pH-nya, pH meternya. Tapi hati-hati jangan pH-nya meter ujungnya nanti kena magnetnya. Ya. Nah, kemudian ditetesi 1 tetes. Nanti kan monitor di pH itu kan akan kelihatan. Oh naik, oh turun kan, dan naiknya berapa, turunnya berapa. Gitu. Kalau kalian misalnya saya berikan 1 tetes ternyata naiknya 0, berapa, bisa perkirakan berarti kurang lebih kurang sekian. Tetapi kalau misalkan saya berikan 1 tetes tiba-tiba dari 4 menjadi 7 berarti kan terlalu pekat KOH-nya. Nah, biasanya untuk yang bagus itu membuat beberapa larutan KOH. Ya. Jadi kalau misalnya mediumnya sangat sedikit, yang butuh kecil sekali KOH, itu kita masih bisa neteskan, yang tidak akan merubah pH terlalu tinggi. Karena kan kalau misalnya kalian membuat 100 mili medium sama 1 liter medium, kan kebutuhan untuk menetesi, untuk menaikkan misalnya 0,1, pH 0,1 kan akan berbeda. Ya. Kadang-kadang kalau kita membuat hanya 100 mili, kemudian ditambahin 1 tetes ya kan langsung naik. Lah mestinya larutan KOH atau HCl yang gunakan untuk tetes itu sebetulnya kita harus punya beberapa larutan. Artinya yang konsentrasinya tinggi, yang rendah sama sangat rendah supaya ketika kita menetesi itu naiknya itu smooth, nggak langsung jelek gitu kan. Nanti kalau misalnya terlalu tinggi, kalau kamu beri KOH langsung naik 7, begitu tambah HCl lagi langsung 4 lagi. Nah itu terkejadian. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak.
Udah. Tadi kan kuisnya bagus-bagus, Miftah. Memang dengan daring ini, mudah-mudahan karena kalian benar-benar belajar, kalian benar-benar paham, ya. Itu harapan saya, ya. Bukan karena satu soalnya terlalu mudah, yang akhirnya tidak mampu mendiferensiasi, ya. Mendiferensiasi membedakan kalian yang belajar, kalian yang enggak, kalian yang paham sama yang enggak. Itu soal yang tidak mampu mendiferensiasi. Yang tidak mampu mendiferensiasi itu bisa semuanya nilainya 100, ya 90-100, bisa juga yang semuanya nilainya di bawah 50. Itu soal yang termasuk yang tidak mampu mendiferensiasi, yang tidak bagus. Nah, nanti bisa nanti dilihat dulu, kalau misalkan soalnya semuanya bagus ya perlu diulang, tapi bisa jadi waktu yang diberikan itu tadi kan agak lama. Tadi soalnya berapa? Soalnya 5, Bu. Nah, kalau 5, multiple choice atau ngisi atau apa? Jadi multiple choice. Nah, kalau multiple choice itu waktunya, kalau 5 itu paling banter 2,5 menit. Ya, supaya tidak ada jangan salahkan kalau ketika saya punya pikiran mahasiswa ada kesempatan untuk muka, apalagi kalau soalnya ada di petunjuk semua gitu. Jadi itu kalau harus secepat mungkin. Kalau perlu cuman satu soal, kalau multiple aja berarti cuman berapa menit gitu. Maksimal itu cuman 30 menit satu soal kalau multiple. Ya. Iya, betul Judis. Maaf Bu, tadi Ibu kayak salah sebut ya, tadi satu soal 30 menit udah kelamaan. 30 detik. 30 detik. Kamu itu salah gitu langsung ujungnya mikir lah 30 detik. 30 detik. Jadi kalau misalkan besok lagi kalau soal 5 multiple kasih aja 2 menit. Bu Ayu sadis gitu. Ya harus aja guys, harus itu. Kalau bisa juga jangan satu halaman, harus page yang beda. Halaman yang berbeda supaya nggak bisa nganu lagi. Ya. Iya. Kalau daring gini, kalau pakai Google Form ya harus yang mudah kan semakin canggih, semakin melek teknologi. Nanti ya gitu. Bukan nggak suka, cuman kalau nanti bingung, kalau semuanya 100 bingung nanti. Ya, harus mampu mendiferensiasi, maksudnya ya nggak semua 100, nggak banyaknya, maksudnya ya itu nanti susah. Susah itu A semua ya. Enak ya. Ya udah, gitu ya. Nanti ada dari ini waktunya keburu habis ya, mudah-mudahan sudah paham semua, nanti bisa ditanyakan lebih jauh lagi pada kesempatan, soalnya ini Mbak Miftah dan kawan-kawan akan memberikan hasil hasil praktikum kalian tadi ya, berupa data, betul? Iya Bu. Ya, silakan Miftah. Kalian harus membuat laporan. Jadi mungkin beda-beda setiap topik ya, nanti bentuk laporan praktikum daring itu seperti apa. Nah, ini salah satunya untuk yang topik kali ini akan disampaikan oleh Mbak Miftah. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Jadi adik-adik untuk format laporannya ini kita pakai paper A4, margin kanan kirinya 222, fontnya Times New Roman 12, 1,15 pastinya. Terus kemudian untuk pembahasannya, isinya itu ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang yang maksimal 2 halaman saja, jangan banyak-banyak.
Nanti biasanya nih kebanyakan latar belakang kalian bahasnya sama semua. Terus kemudian ada 1.2 rumus masalah, 1.3 tujuan. Kemudian untuk metode praktikumnya ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat disesuaikan hari ini. Jadi untuk waktunya tadi kan jam 13.00 waktu Indonesia Barat, ditulis di laboratorium fisiologi, kultur, dan mikroteknik jurusan biologi. Kemudian untuk langkah kerjanya sesuai dengan video tutorialnya. Kemudian untuk bab 3 tidak ada tinjauan pustaka ya, jadi langsung bab 2 metode praktikum. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi nanti hasil dan pembahasannya lebih dijelasin lagi karena kan tidak ada tinjauan pustaka. Untuk hasil pembahasannya ada 3.1 teknik pembuatan media kultur jaringan tumbuhan. Kemudian ada hasil dari media kultur jaringan tumbuhannya sendiri. Yang bab 4 ada penutup, simpulan, dan saran. Untuk daftar pustakanya atau rujukannya, jurnalnya minimal 5, 3 bahasa Inggris dan 2 bahasa Indonesia. Ya. Kemudian untuk apa yang dibahas, yang pertama tadi kan ada teknik pembuatan media kultur jaringan tumbuhan. Jadi kalian jelaskan masing-masing langkah ataupun teknik dari pembuatan media tadi kan. Yang pertama ada pembuatan stok, itu untuk apa, fungsinya untuk apa. Kemudian ada penambahan, misal pH-nya segini itu kenapa. Kemudian ada ditambahkan NaOH, HCl itu kenapa. Kemudian kenapa pakai agar atau dan yang lain-lainnya nanti dijelaskan di 3.1 ini. Jangan lupa literaturnya. Kemudian untuk yang 3.2 itu hasil dari media kultur jaringan yang tumbuhan. Jadi dalam pembuatan medium kultur jaringan tumbuhan itu kan tidak kalau buat media itu kan enggak hampir 100% ada yang tidak berhasil, misal ada yang bermasalah. Misal jadi masalah dalam beberapa media kultur jaringan itu misalkan ini kan media yang bagus, jadi medianya bersih, sudah steril dan dapat digunakan untuk kultur. Tapi ada beberapa media yang mungkin terjadi masalah. Misal ini medianya berubah warna, jadi coklat atau kuning kecoklatan. Nanti kalian bahas kenapa. Oh iya Bu, kenapa ya, Bu? Ya sudah tadi slide show-mu belum muncul tadi. Nah. Oh okay. Ini kan ada medianya yang berubah warna menjadi kuning atau kuning kecoklatan, itu kenapa? Masalahnya di mana? Nanti dicari juga solusinya seperti apa seharusnya biar ini medianya tidak kuning atau apa. Terus misal media ini kalian gunakan untuk kultur, nanti akan seperti apa? Itu pembahasannya seperti itu. Jadi ini saya jelaskan sebab atau masalah dan pembuatan media kultur jaringan, solusinya bagaimana, kemudian dampak yang terjadi jika media yang bermasalah tetap digunakan dalam kultur. Ini nanti ada foto-foto yang harus kalian tampilkan di sini. Saya tampilkan di slide saja ya ini. Ada juga media yang terlalu kaku atau padat. Ini kenapa? Apakah terjadi masalah di pH-nya atau di pemadatnya, seperti apa? Kemudian ada media yang terlalu cair atau terlalu lembek. Ini. Medianya mohon maaf, ini ada kendala sedikit dari laptopnya Mbak Mifta. Nah, jadi gini, saya saya beri penjelasan sambil nunggu Mifta. Tadi kan kalian, ini kan meskipun dengan tutorial video, seolah-olah tadi kalian melaksanakan pembuatan medium, ya kan? Nah, tadi ada diskusi, anggap aja bahwa medium kalian sedang di autoclave.
Nah, ketika mediumnya itu diambil, nah ternyata medium dari kelompok A itu normal mediumnya misalkan, yang tadi disampaikan. Terus kemudian yang kelompok B, mediumnya tadi ada yang lembek. Kelompok C, ada yang kontaminasi. Kelompok D, ada yang mediumnya coklat. Ya. Kemudian kelompok E, ada mediumnya yang terlalu keras. Nah, kemudian dari hasil praktikum itu kalian diminta satu, kenapa medium itu coklat? Ya. Kenapa medium itu lembek? Kenapa medium itu terlalu keras? Ya. Setelah itu, bagaimana cara mengatasi? Ya. Biar nggak coklat, biar nggak lembek, biar nggak terlalu keras, biar nggak kontan. Yang ketiga, ketika medium-medium yang tidak, istilahnya tidak normal, tidak bagus tadi digunakan untuk kultur. Misalnya, ada medium lembek, lembek, kurang padat, kalian tetap gunakan untuk kultur. Kira-kira apa yang terjadi pada kultur kalian, pada jaringan yang kalian kulturkan? Ya, demikian juga pada medium yang keras tadi, ketika kalian kulturkan, apa yang terjadi? Kira-kira pengaruhnya apa terhadap jaringan tumbuhan yang kalian kulturkan? Demikian juga yang tadi kosong, coklat, yang kontam, dibandingkan dengan kalau medium itu bagus, tidak apa-apa atau kondisinya baik. Itu. Jadi mengapa, kemudian bagaimana solusinya? Kan ada masalah berarti. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Terus bagaimana kalau itu tetap digunakan? Apa yang terjadi? Itu. Ya, jelas. Jadi itu data yang memang dibuat seolah-olah bahwa kelompok 1 mediumnya seperti ini, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 seperti ini. Itu tadi. Begitu Miftah. Silakan Miftah dilanjutkan. Iya, terima kasih Bu. Saya lanjutkan ya, Adik, ini untuk gambar hasilnya. Jadi untuk media yang terlalu lembek seperti ini. Kemudian ada media yang terkontaminasi. Jadi ada beberapa mikroorganisme atau jamur bakteri yang tumbuh. Ini kelihatan. Jadi ini ada medium yang ditumbuhi jamur seperti ini. Ini. Kan dari 5 ini kan ada yang bisa dilihat beda. Nanti dibahas seperti yang dikatakan oleh Wahyu. Masalahnya seperti itu, solusinya bagaimana, kemudian dampaknya bagaimana jika digunakan nanti seperti apa. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari hasil praktikum ini. Permisi, Kak. Iya. Siapa, Dek? Iya, saya Zuratin dari kelas A, Kak. Izin bertanya. Untuk cara kerja itu nanti kita nulisnya pakai diagram alir atau bentuk kalimat aja, Kak. Terima kasih. Untuk di bab 2 ya, langkah kerjanya. Ya, Kak. Ya, untuk langkah kerja di bab 2 dibuat diagram alir saja. Nanti untuk penjelasannya baru dibuat paragraf di bab 4. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya
Mungkin ada yang mau ditambahkan ya, mau ditanyakan? Atau saya putarkan video yang dari YouTube ya, Bu? Oh. The purpose of this video is to demonstrate when using a gelling agent. While there are many different ways to make it will discuss for adjusting pH to the media. This video will also assume that you have an autoclave or pressure cooker for sterilizing the media. We recommend that you write down each product and product lot number that's used when preparing media. A sample media log preparation form can be found on our website at www.vitatechlab.com. Weigh out the desired amount of medium that is going to be prepared. Using a pre-formulated dry powder medium will reduce the number of components to be weighed and reduce the possibility of error. Phytotechnology Laboratories offers over 100 different formulations of plant tissue culture and microbiological media. Always use either a weigh boat or weighing paper when weighing out chemicals to protect your balance. Repeat the procedure with all other dry chemical items that are going to be included in the medium. This includes carbohydrates, gelling agents, or other components. Measure out 80% of the final volume of water that is required for the batch of media that is being prepared. Be sure to use tissue culture grade water or product number W783 if you do not have access to tissue culture grade water. Add the water to a container that can hold at least 1.5 times the batch size of the medium being made. Add a stir bar to the container and begin slowly stirring the water. Slowly begin adding the dry components to the medium being made. Stir each component of the medium until dissolved. Add any heat-stable liquid components such as vitamins or plant growth regulators at this time. Using prepared stock solutions helps save time and cuts down on errors when preparing media. Phytotechnology Laboratories offers stock solutions of most plant growth regulators and vitamin stocks. Most vitamin stocks are added at 1 ml per liter of medium prepared. Most plant growth regulator stocks are added at 1 ml per liter to achieve a final concentration of 1 milligram per liter of medium. Always check the product label to determine the proper concentrations. If a gelling agent such as agar or gelling gum is used, you should add the components at this time. These compounds will not completely dissolve until heated. An alternative technique is to dissolve and heat the gelling agent in the 20% of tissue culture grade water that has yet to be added to your batch production container. This solution can be heated until the gelling agent is completely dissolved on a hot plate, microwave, or in the autoclave. Be sure to use autoclave gloves or other protection when removing hot liquids from the microwave. Add the additional tissue culture grade water to bring the medium to the final volume. While stirring, adjust the medium to the desired pH using sodium hydroxide, potassium hydroxide, or hydrochloric acid. It is important to always adjust the pH of your medium after all components, including gelling agents, have been added. If you are using autoclavable culture vessels such as glass jars, Phytocons, or magenta boxes, dispense the medium into the culture vessels prior to autoclaving. The culture medium will need to be sterilized to kill any contaminants in the medium. This is done using either an autoclave or pressure cooker. Sterilize the medium at 1 kilogram per centimeter squared or 15 psi
which is 121 degrees C for at least 15 minutes. For larger culture vessels, you may need to increase the time for sterilization. Allow the medium to cool prior to use. This will usually take 30 minutes to 2 hours to completely cool and for the gelling agent to properly solidify. You can also use powdered food color to color code your medium for easy identification. Red, green, blue, and yellow colors are sold individually or as a sample package under product M5856. So to recap, number 1, measure out all the dry components required. Using a pre-medium will reduce the number of components to be weighed and reduce the possibility of error. Number 2, always record your product number, lot numbers, and weights on a medium log form. Number 3, measure out 80% of the final volume of water to be used. Number 4, add the dry components to the medium and stir until dissolved. Number 5, add any liquid stock solutions such as vitamins or growth regulators. Number 10, allow the medium to cool for up to 2 hours. The agent is completely solidified prior to use. Following these simple techniques should make your medium preparation process a success. Adik-adik ada yang mau ditanyakan? Permisi, Kak. Iya. Ya, saya Aisyah Fajriati dari kelas B izin bertanya mengenai daftar pustaka, Kak. Nah, ini kan daftar pustakanya semuanya jurnal ya. Semisal nanti semua jurnal itu sudah terpenuhi, lalu menambahkan dari buku, itu kapan diperbolehkan ya, Kak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya izin memastikan lagi untuk yang subbab 3.2, itu berarti ada 5 yang dibahas ya, Kak. Mengenai ada yang normal, terus ada yang terlalu lembek dan segala macam, itu kan ada 5. Berarti semuanya dibahas semua ya, Kak. Dan itu apakah nanti dibuat anak subbab gitu atau tidak perlu, Kak? Terima kasih, Dek. Untuk daftar rujukannya, kalau jurnalnya sudah terpenuhi, bisa ditambahkan literatur dengan buku atau jurnal lain. Jadi boleh lebih dari 6. Kemudian untuk pembahasannya yang 3.2 itu bisa dibuat anak nanti untuk apa? Jadi siapa yang tanya? Aisyah, Kak. Oh, Aisyah Fajriati. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada yang lain apa sudah paham? Atau saya minta salah satu dari kalian ya untuk meresum apakah tadi sudah jelas atau tidak. Gitu. Jadi kegiatan kita pembuatan media dari awal mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja seperti apa. Mungkin ada perwakilan dari kelas A. Kelas A.